Terima kasih Tuhan Yesus. Di kesekian hari di dalam kehidupan kami, Engkau izinkan kami untuk boleh bersama-sama dengan orang percaya memuji memuliakan Engkau. Saatnya bagi kami untuk diisi dengan kebenaran sabda-Mu, dan kami mohon Roh Kudus terus memimpin ibadah ini, pemberitaan firman ini terus ada di dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, sehingga masing-masing kami yang berbeda latar belakang, berbeda latar belakang pendidikan, budaya, berbeda latar belakang cara menangkap apa yang kami dengar, kami dimampukan untuk memahami dan mengerti firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita di bulan kelima tanpa kita sadari. Yo, kita sadari sih ya. Enggak ada yang kayak kita sadari. Kita sudah memasuki di bulan Mei. Berarti semakin mendekat di bulan Desember. Bapak Ibu, saat ini kalau kita melihat di televisi itu ada pemberitaan tentang gelombang panas, betul ya? Ya, gelombang panas yang terjadi hampir di seluruh dunia. Saya membaca tadi pagi sebelum naik ke sini, sebelum ibadah mulai, gelombang panas ini terjadi di mana saja. Di media dikatakan di situ ada menimpa di Afghanistan, ada di PNJ tetangga kita, makanya tidak heran nih. Kita juga mengalami ya. Hari-hari ini itu panas, perubahan iklim, dan tidak heran kalau banyak orang yang sakit. Ya. Maka saya menyarankan kepada kita semua kemana-mana tolong bawa air putih ya, untuk menghindari dehidrasi. Ya, selalu konsumsi air putih, bukankah air putih itu murah? Ya, bahkan kalau bawa dari rumah pun 1 galon tuh berapa Kak Rimes? 6.000 atau 7.000 tuh. Ya, tinggal dibawa ya, daripada segini 7.000 8.000 Sprite Coca-Cola. Tidak baik untuk kesehatan ya. Bawalah air putih ya. Ada di sebagian Eropa, bahkan di India saya membaca sampai 42 derajat. Di televisi, di media elektronik saya lihat sampai aspal itu sebagian meleleh ya, orang pakai sandalnya sampai copot ya, ban itu juga, ban motor juga susah jalan Bapak Ibu. Nah, kondisi seperti ini dari satu contoh fenomena alam yang saya sampaikan Bapak Ibu, gelombang panas ini berdampak dan berakibat ke banyak segi. Ya, tentunya akan mempersulit pekerjaan sehari-hari, betul? Ya, karena panas, yang biasa kerja bawa motor, maka aduh panas sekali ini. Ya, yang bawa mobil mungkin enak pakai AC. Udah. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang di lapangan, yang survei-survei, Pak Kevin, ya panas, sudah jauh-jauh janjian, nggak ketemu orang. Ini berdampak kepada psikologis, ya, emosi, ya, juga berdampaknya pelan-pelan ya, pertanian, hasil-hasil bumi itu akan berdampak dengan fenomena pemanasan global ini. Ada segi begitu banyak potensi kebakaran terjadi, korban jiwa. Saya membaca di India selama 30 tahun 24.000 orang dikhususkan meninggal untuk gelombang panas Bapak Ibu. Ini akan mempengaruhi dampak psikologis manusia dan diperlukan yang namanya pengendalian diri. Makanya tema kita di bulan Mei ini Bapak Ibu itu kendi. Ya.
Kalau nggak tahu kendi? Ya biasanya itu kalau di Papua itu ada orang minum pakai kendi nggak ya? Atau kendi itu budaya Jawa? Jawa ya? Ya kendi, kendalikan diri. Kita bisa belajar sebelum masuk lebih dalam filosofi tentang kendi yang kami coba pelajari juga. Ya meskipun saya orang Jawa tapi saya bukan orang-orang keraton jadi. Ya, filosofi kendi itu ada beberapa yang bisa kita pelajari tentang bahan. Bahan kendi ini dari tanah liat, barang yang enggak berharga. Dibentuk sedemikian rupa, ya, sudah dibentuk, sudah selesai dibakar, ya, supaya jadi seperti ini. Dibakar di api, ya, dan baru bisa dipakai dan bermanfaat. Apa yang bisa kita dapat dari filosofi kendi ini? Yaitu bahwa sama, bahan kendi dengan kita sama, Bapak Ibu. Kita dari tanah liat, ya, kita dari debu, ya, barang yang nggak berharga, ya. Bahkan kalau di rumah pun mungkin kita vakum itu, ya, ada debu kita bersihin, kita vakum, kita buang. Padahal itu bahan kita itu dulu nih. Ya. Betapa tidak berharganya kita, ya, Bapak Ibu ya. Tapi kita setelah diproses sedemikian rupa, dibentuk dan dijadikan serupa dan segambar dengan Allah, lalu jadilah kita orang yang berharga, Bapak Ibu, yang bermanfaat. Dari bentuknya, bentuk kendi itu Bapak Ibu bisa lihat besaran mana antara kepala dengan mulutnya, lubangnya. Kepalanya di atas ya, mulutnya itu yang ada di, ya saya seperti itu. Besaran kepalanya, lubangnya, Bapak Ibu. Ini filosofinya adalah apa? Perbanyak-banyaklah kamu itu untuk mendapatkan sesuatu informasi. Boleh sebanyak-banyaknya serap. Tapi untuk mengeluarkannya jangan sembarangan. Sekali keluar itu bermanfaat untuk memberi kehidupan bagi orang. Itu kendi dari bentuknya, kegunaannya. Kalau dulu saya masih mengalami waktu kecil, Bapak Ibu, ada budaya di kami itu kendi itu di rumah. Tujuannya apa? Kalau orang yang jalan haus itu bisa minum di kendi itu. Tidak usah ketuk pintu, saya haus, saya minum, minta minum. Tidak. Dulu kami di Jawa itu seperti ini, Bapak Ibu. Yang di kampung ya, kalau yang sudah di kota mungkin sudah hilang. Mungkin zamannya kecilnya bapak saya. Tapi kecil saya di kampung masih ada. Ada ditaruh di depan begitu. Dan air yang ada dalam kendi ini rasanya berbeda daripada yang ditaruh di plastik atau di buatan pabrik-pabrik. Rasanya itu dingin, seger dingin, Bapak Ibu. Ya, jadi kegunaannya sangat baik sekali. Ya, sayang dengan adanya modernisasi ini kita lebih banyak memakai barang-barang yang memang lebih bagus sih ya, lebih dingin juga, dispenser. Ya karena zaman mau apalagi lebih dingin itu, kan begitu ya. Jadi bisa dingin sedingin minta anget langsung bisa. Nah, ini memang zaman seperti itu ya. Tapi ini filosofi dari kendi yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu. Masuk kepada pengendalian diri kita yang kita bisa pelajari tadi, Bapak Ibu, ada di dalam Amsal 16 ayat 32. Bapak Ibu bisa membaca di situ Amsal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ya. Pengendalian diri, bahasa Yunaninya tadi sudah sempat disampaikan di situ, yaitu enkratia. Artinya Bapak Ibu bahwa ketenangan dan pengendalian atas dorongan-dorongan yang timbul dalam hati dan pikiran. Jadi ketenangan, pengendalian atas dorongan yang timbul di dalam hati maupun timbul dalam pikiran, itu semuanya dikendalikan supaya apa? Untuk mencapai hidup yang lebih baik. Ini tujuan dari pengendalian diri. Ya.
Kalau kita melihat dari akar katanya, dari bahasanya. Nah, dari Amsal yang kita baca tadi, Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan dua hal. Ya, yang pertama, seorang yang sabar dan seorang pahlawan, kan begitu pertama tadi di Amsal tadi, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Yang pertama yang kita lihat di Amsal, seorang yang sabar dan seorang pahlawan. Seorang pahlawan, Bapak Ibu, ya, itu dikenal dengan kegigihannya, betul. Ada pahlawan yang cengeng. Nah, kalau film komedi ada pahlawan yang cengeng-cengeng, Nagabonar itu agak cengeng-cengeng gitu ya. Tapi kebanyakan yang kita kenal seorang pahlawan itu kita kenal dengan kegigihannya, bahkan rela mengorbankan jiwa raga, rela mengorbankan harta masa depan untuk sebuah suatu tujuan. Ini pahlawan, ya, seorang pahlawan. Dan tidak jarang pahlawan bahkan rela, ya, meninggalkan keluarga, orang-orang yang dikasihinya untuk suatu tujuan. Tetapi di Amsal tadi katakan seorang yang sabar itu diperhadapkan dengan seorang yang pahlawan. Apa yang dimaksud di sini, Bapak Ibu? Ternyata seorang pahlawan yang gigih, ya, yang perjuangannya sampai titik darah penghabisan, Bapak Ibu, itu masih lebih baik daripada orang sabar itu lebih baik daripada orang yang itu tadi gitu, lebih menang gitu ya katakan. Kenapa? Karena seorang yang sabar, saudara, bisa menguasai, seorang yang sabar bisa melihat situasi, seorang yang sabar bisa bertindak dengan tepat. Karena sabar itu berhubungan dengan waktu. Ya. Meskipun dia lihat ada peluang, tetapi kalau kemungkinan besar tidak menguntungkan, dia akan tahan. Sampai waktunya bahwa saatnya tembak. Saatnya bergerak. Ini orang sabar. Ya. Orang sabar lebih baik daripada seorang pahlawan. Berikutnya tadi kita diperhadapkan juga seorang yang menguasai diri dan seorang yang merebut kota, Bapak Ibu. Berikutnya kan begitu. Kota itu pasti diperlengkapi dengan suatu perlengkapan untuk membentengi diri. Kalau di dalam konteks ini pada waktu ditulis, ya, oleh Salomo ini anaknya pejuang hebat, Daud. Tentunya dia banyak belajar strategi perang dari bapaknya. Ya, strategi dia pelajari, dan selama dia menempuh pendidikan sebelum jadi raja, namanya anak raja, pasti mendapatkan materi-materi yang terbaik. Baik dari ayahnya, dari panglimanya, dosen-dosennya mungkin didatangkan dari negeri lain. Ya, bagaimana supaya memiliki strategi untuk menguasai kota, merebut kota, bagaimana supaya bisa mempertahankan kota dari serangan musuh. Ya. Karena sebuah kota, saya yakin pasti diperlengkapi dengan sebuah yang namanya pertahanan diri yang baik. Ada tembok kalau waktu dulu, kalau sekarang kota tidak dikasih tembok, percuma. Dikasih tembok itu ada pesawat. Kalau dulu ada pesawat. Sekarang pertahanan kota di mana? Lebih banyak pertahanannya adalah di perekonomian. Kalau perekonomiannya maju, rakyat sejahtera, kota itu aman. Ya. Tapi Bapak Ibu, secanggih-canggihnya, ya, kota dikasih perlindungan, dikasih benteng sebagai apapun juga, ya, dan orang yang merebutnya itu pasti akan dibangga-banggakan. Karena kota yang sedemikian dibangun, dilindungi, bisa dikuasai, bisa direbut, dia menjadi pahlawan. Tetapi orang yang sehebat itu, diagung-agungkan itu, ya, itu lebih baik daripada orang yang menguasai diri. Sekali lagi, karena apa? Orang yang menguasai diri itu orang yang bijaksana. Orang yang menguasai diri itu bisa terhindar dari hal-hal yang sebenarnya tidak bisa sebenarnya hal itu tidak terjadi, tapi karena tidak bisa menguasai diri, pada akhirnya itu bisa timbul masalah.
hari-hari ini seperti halnya kita alami tadi, yang dari awal gelombang panas, belum lagi kita melihat perekonomian, ya khususnya di Papua pasca ditangkapnya orang nomor 1, itu perekonomian memang turun saudara. Diperlukan pengendalian diri dari berbagai segi, bukan hanya masalah marah loh. Saya katakan pengendalian diri bukan hanya masalah kita menahan marah, tidak, tetapi lebih banyak ke hal-hal yang lain. Nanti kita akan lihat. Jangan ketika saya berbicara ini pengendalian diri, langsung kita menyimpulkan, oh ini pengendalian diri untuk marah, supaya nggak marah nih. Tidak. Banyak hal di dalam beribadah kita bisa mengendalikan diri. Ya. Di dalam pekerjaan kita terapkan pengendalian diri. Di dalam mendidik anak kita terapkan pengendalian diri. Di dalam pekerjaan sebagai karyawan kita terapkan pengendalian diri. Dengan demikian maka ketika itu terjadi, maka kita bisa disebut orang-orang yang melebihi sebagai seorang pahlawan. Ya, kenapa? Ya karena kita bisa melihat bahwa kita ini sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi lebih dari pahlawan. Mungkin kita untuk menjadi pahlawan bagi perjuangan bangsa Indonesia kita susah. Mungkin gak ada kesempatan karena sudah gak ada penjajahan. Ya. Tetapi untuk menjadi lebih daripada pahlawan nasional kita bisa. Dengan apa caranya? Dengan menguasai diri, dengan mengendalikan diri. Alkitab katakan lebih dari orang yang merebut kota. Artinya apa? Ketika kita bisa menguasai diri, kita lebih daripada pahlawan. Sabar itu berhubungan dengan waktu, dan penguasaan diri itu berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan apa yang ada di dalam otak ini, kita keluarkan semua atau tidak, kita aplikasikan semua atau kita menunggu waktu yang tepat. Makanya sabar dengan penguasaan diri, dengan pengendalian diri, ini sebenarnya sahabat karib, ya kakak adik lah, itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu, atau sesuatu yang mau saya sampaikan di sini adalah seperti ini, bahwa pengendalian diri itu bukan karunia roh. Ya. Pengendalian diri itu salah satu dari buah roh. Apa maksudnya? Tolong slide-nya sampai lanjut. Ya. Pengendalian diri itu bukan karunia roh, tetapi salah satu buah roh, Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya gini, karunia roh itu namanya karunia itu kan pemberian ya. Jadi Tuhan yang punya karunia dan kita ini diberi. Kita hanya bisa meminta. Dan kita nggak minta pun kalau Tuhan bilang, lihat, oh ini layak, aku punya tujuan tertentu dengan orang ini, tak kasih, dikasih. Nah, karunia roh ini saudara, ini tidak selalu berhubungan dengan orang itu rohani atau tidak. Kalau Tuhan sudah kasih dia misalkan karunia kesembuhan saudara, terus hidupnya orang ini nggak pernah berdoa, artinya hubungan pribadi dengan Tuhan nggak begitu baik, tetapi karena sudah diberi karunia kesembuhan, dia mendoakan orang pun bisa sembuh. Karena karunia sudah dipercaya sama Tuhan. Ingat hakim yang paling kuat, Samson, ya. Setelah dia dikasih karunia kekuatan, selama dia hidupnya itu apakah dia baik-baik saja? Tidak, main perempuan, minum, makan madu dari bangkai, haram-haram dimakan, disikat sama dia. Tetapi kekuatannya nggak hilang, ya tetap dia pakai, ya. Dan pada akhirnya memang karunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Tuhan. Nah ini masalahnya ini. Ketika kita dipercaya karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ketika kita dikasih karunia untuk mengajar, ya, kamu pakai dengan baik tidak? Ketika kita dikasih karunia berbahasa roh, ketika kita dikasih karunia untuk menafsirkan mimpi, apakah kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan atau mencari keuntungan?
Ketika ada orang bermimpi, kita artikan, oh ini nomor ini, tembak nomor ini nanti. Ya, buat togel saudara. Ya. Jadi karunia itu pemberian dari Allah. Nah, pengendalian diri itu bukan pemberian. Pengendalian diri itu salah satu buah, namanya salah satu buah itu kalau kita ingin mendapatkan buah dari suatu pohon itu ada proses, betul? Kalau kita ingin makan buah durian, seorang petani harus menanam dulu, ya sirami dulu, ya habis disirami, dirawat, dijaga, habis itu ketika berbuah ditunggu lagi matangnya baru makan, menikmati buah durian. Nah, pengendalian diri juga seperti itu saudara. Kalau dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, saya sebut di terakhir aja, penguasaan diri itu menjadi bagian daripada salah satu bagian daripada buah roh yang paling botot ini, penguasaan diri. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa untuk menguasai diri itu melalui proses, karena ini adalah salah satu buah, bukan karunia. Jadi kalau saudara bilang temperamenku begini, memang saya nggak dikasih karunia pengendalian diri, salah saudara. Ya. Saya dari dulu seperti ini orangnya, ya. Dan karena Tuhan gak memberi kepada saya karunia pengendalian diri. Itu statement yang salah, tidak sesuai dengan Alkitab, kita akan terjerumus. Orang yang bisa menguasai diri, mengaplikasikan buah roh, banyak di Alkitab. Ya. Paulus kurang apa dia kerasnya? Ya. Petrus kurang apa? Ceplas-ceplosnya mengambil keputusan. Tetapi ketika dia dapat mengendalikan diri saudara, ya, dia bisa kok hidupnya menjadi berguna. Pertanyaan berikutnya, kadang-kadang kita nih, kalau mau belajar, karena pengendalian diri ini kan buah, jadi ada proses. Nah, prosesnya itu bagaimana sih supaya bisa mengendalikan diri? Ya. Kita mulai dari mana proses supaya bisa mengendalikan diri? Ya, fokuslah kepada hal yang bisa dikendalikan. Hal yang tidak kita bisa kendalikan, jangan kita usaha untuk mengendalikan, saudara. Ada dalam lingkaran di situ, saudara. Fokuslah kepada hal yang bisa dikendalikan. Dalam lingkaran itu, yang bisa kita kendalikan apa? Pikiran, tindakan, perkataan, pendapat-pendapatku, cara aku memperlakukan orang lain itu bisa kita kendalikan, bisa kita kerjain. Yang tidak bisa kita kendalikan adalah perasaan orang lain. Ya, kita memang ada tanggung jawab nih untuk ini ya. Terus apa yang dikatakan oleh orang lain, ya, hal-hal yang di masa lalu itu di luar dari apa yang kita, namanya masa lalu itu nggak bisa kita kendalikan, ya, namanya masa lalu. Waktu dan cuaca, ya, perlakuan orang lain, apa yang orang lain pikirkan itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan, kita fokus di dalam lingkaran itu. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama pikiran. Ya. Apa Alkitab katakan supaya kita bisa mengendalikan diri tentang pikiran kita? 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita dikasih pikiran dan informasi masuk dari berbagai segi. Orang jahat kita bisa dengar, orang baik kita bisa dengar, firman Tuhan kita bisa dengar, ya. Apalagi apapun bisa kita dengar, ya, dan itu masuk dalam pikiran kita. Supaya kita bisa kendalikan itu, bagaimana caranya? Taklukkan pikiran itu di bawah kuasa Kristus. Taklukkan itu semuanya di bawah firman Allah, saudara.
Masalahnya adalah kalau kita tidak rajin membaca firman Allah, bagaimana kita bisa menaklukkan? Kan masalahnya di situ nih. Ya. Kecanggihan teknologi, kalau dulu kita mau baca Alkitab harus beli Alkitab. Mungkin kita ke toko buku Siloam, Kalam Kudus beli. Ke gereja bawa Alkitab. Sekarang males bawa yang tebel-tebel. Udah di HP satu paket di sini sudah. Itu pun sudah diinstal, enggak dibaca-baca juga. Masalahnya di mana, saudara? Saya mikir ya. Kenapa ya kok kita malas baca Alkitab itu? Kenapa ya? Kadang-kadang itu mikir, kenapa malas baca Alkitab? Saudara, kalau kita membaca Alkitab malas, itu berarti ada sesuatu dalam Alkitab itu kalau kita baca. Gitu. Kalau kita baca rajin, kalau kita renungkan, oh berarti ada sesuatu. Maka dari itu, ya bacalah firman Tuhan dan taklukkanlah pikiran kita di bawah firman Tuhan, saudara. Berikutnya, yang kita fokus untuk supaya kita dapat mengendalikan diri adalah tindakan, saudara. Lanjut, 1 Raja-Raja 12 ayat 14, ini tindakan orang Israel, orang banyak ini, saudara ya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Ini bukan satu orang ini. Ya. Ini orang-orang Yehuda ya, yang mau memerangi orang-orang Israel. Ini pecah konteksnya ini. Konteksnya ini Salomo mati, lalu orang Israel yang ke-10 suku ini mau memisahkan diri. Tinggal yang setia kepada keluarga Daud itu hanya orang Yehuda sama Benyamin, saudara. Nah, dibawa ke pemerintahan Rehabeam, saudara, anaknya Salomo, dia ingin memerangi Yerobeam, yang raja pertama Israel, saudara. Karena engkau sudah memberontak, ayo kumpul masyarakat, kita perangi orang Israel yang mau memisahkan dari kerajaan kita ini. Ya. Mereka sudah kumpul dan siap untuk perang, saudara. Firman Tuhan datang. Berfirmanlah Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal itu terjadi. Sudah dalam arti gini, mau perang ini sudah muntup-muntup nih di sini. Strategi ini sudah dibuat, ya, anggaran sudah dicairkan, ya, pembelanjaan alat-alat perang sudah disiapkan, ya, karena masih kaya ini anaknya Salomo ini. Sudah diandalkan sedemikian rupa, tinggal mau perang, firman Tuhan datang, suruh pulang, jangan perangi saudara-saudaramu Israel. Ya, ini firmannya datang kepada orang Yehuda dan Benyamin. Apa yang diambil mereka, saudara? Mereka semua mendengarkan firman Tuhan itu dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalkan firman ini dilanggar, mereka bertindak sesuai dengan emosi, bertindak sesuai dengan strateginya, tidak boleh, korban jiwa banyak. Orang mati sia-sia karena melanggar firman Tuhan yang tidak boleh menyerang dia nyerang. Sia-sia. Begitu juga dengan kita, saudara. Kita mengendalikan diri kita, tindakan kita kendalikan, sekali lagi taklukkan juga dengan firman Allah. Tuhan bicara apa, kita dengar. Dan ada kalanya itu susah. Ada kalanya kadang-kadang itu nggak mungkin Tuhan ini. Ya. Kalau saya diam ini nanti malah habis, malah keinjak. Ya. Saya harus lawan. Tapi kalau Tuhan bilang pulanglah ke rumah, diamlah di sana, ya sudah. Ya. Pertanyaan kadang-kadang suara itu dari mana, Pak Gembala? Bisa dari gembala, bisa dari orang-orang rohani yang kita ajak sharing, bisa dari firman. Dan bahkan bisa dari TikTok, ketika saudara baca begini tiba-tiba baca ada firman Tuhan muncul, langsung saudara seperti kayak tersentak gitu, dan itu ingat, dan itu terngiang-ngiang, udah itu Tuhan juga kasih dari situ, saudara. Bisa. Yang ketiga, saudara, fokus kepada hal yang bisa kita kendalikan, yaitu sikap dengan perkataan ya, perkataan.
Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada 3 poin dari Yakobus 1 ayat 19 ini untuk perkataan saudara. Apa? Setiap orang itu dianjurkan untuk cepat mendengar. Kenapa kita dianjurkan untuk cepat mendengar informasi? Supaya kita tidak termakan hoak. Ya. Ada informasi apa? Ya cepat-cepat dengar, tapi jangan kepo. Ya. Tadi ada masalah apa? Tadi bagaimana? Wah, itu beda lagi, saudara. Itu beda lagi, saudara. Cepat mendengar, ya, maka yang saya maksud adalah banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah juga berinteraksi dengan orang supaya saudara mendengarkan hal-hal yang baik juga yang tidak baik, saudara. Karena dengan demikian maka saudara nanti akan bisa menentukan yang lebih baik. Ya. Cepatlah mendengar, tetapi lambatlah untuk berkata-kata. Tuhan kasih 2 telinga untuk mendengar dari baik dan buruk, untuk mendengar dari 2 sisi, tetapi Tuhan kasih 1 mulut untuk menyimpulkan apa yang kita dengar, apa yang kita tahu, saudara. Nah, masalahnya mulut 1 ini kita pakai menyimpulkan untuk apa ini? Untuk hal-hal yang jelek atau hal-hal yang baik? Ya. Kita kendalikan perkataan kita. Firman Tuhan katakan, cepatlah untuk mendengar, tetapi lambatlah untuk berkata-kata. Dan juga dikasih Tuhan bilang apa? Lambat untuk marah. Marah boleh enggak? Marah boleh tidak? Boleh ya. Karena di sini katakan lambat untuk marah. Berarti marah boleh. Setuju ya? Saya ketok nih. Deal. Ya, saudara, Tuhan kasih kita emosi. Ya. Tuhan kasih kita rasa kecewa. Ya, ada. Ya. Dan marah itu boleh. Tetapi marahnya harus sesuai, yang pernah saya katakan, sesuai tema. Marah itu harus ada temanya, saudara. Kalau marah tidak ada tema, nanti nabrak-nembak sana sini semua dibunuh, saudara. Pernah saya dulu sharing, saya katakan, suami istri, kalau suami marah pulang kerja karena nggak ada nasi, istri belum masak, karena WA atau main TikTok, marahlah temanya nasi yang tidak ada. Jangan marah ke yang lain-lain. Masalah yang kemarin, yang lusa diungkit-ungkit lagi, maka akan nembak kemana-mana. Marah temanya, jadi sekarang kalau mau marah nih ya, cari tema dulu sama istri, sama anak. Marahku temanya apa sama anak-anak? Oh, nggak mau belajar ini. Maka marah kita akan terkoordinasi, saudara, dan akan terarah, dan marahnya itu marah yang membangun. Tuhan Yesus ketika beliau marah di bait Allah, saudara, di emperan bait Allah, dia marahnya nggak kemana-mana, urusannya itu saja. Ya, masalah tentang mempermainkan korban dijual belikan itu saja, nggak kemana-mana marahnya. Ya. Kita juga seperti itu, kita sudah dikasih kesempatan untuk mendengar lebih cepat, lambat berbicara, tetapi marahnya juga harus lambat, saudara. Ketika kita lambat marah, itu seperti ini loh. Kita marah, tetapi marah yang sifatnya itu sekedar melampiaskan emosi, ya. Dan kalau kita lampiaskan dengan tepat, itu juga membawa kesehatan. Dan kalau tidak terkontrol, saudara, ini tip dari saya, kalau nggak terkontrol, pergilah ke kamar mandi, hidupin keran kencang-kencang, teriaklah di sana sudah. Marah-marah di sana juga nggak apa-apa. Itu secara emosional itu sudah keluar. Dan itu mengurangi rasa apa yang ada di dalam diri. Atau yang kedua, masuklah ke kamar, ya, kunci pintu, udah adu itu sama Tuhan Yesus sudah. Tuhan, saya nggak suka sama orang ini, Tuhan, dia begini, ngomong saja sudah sampai selesai. Ya, nanti saudara saya percaya, di akhir saudara berbicara, ngadu semuanya,
Tuhan nanti akan ingatkan dengan firman Tuhan, pasti kasihlah sesamamu manusia. Nanti diingatkan lagi, ya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nanti pasti diingatkan itu tuh, ya kamu kupanggil bukan untuk menjadi orang marah-marah. Itu akan diingatkan saudara. Ya. Lambat untuk marah. Berikutnya tentang sikap kepada orang lain. Ini yang harus kita pelajari itu supaya kita bisa mengendalikan diri. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara mau kemana-mana dimusuhin orang? Saudara mau kemana-mana orang itu membicarakan saudara? Tidak. Saya juga enggak mau. Nah, kalau kita tidak mau seperti itu, maka kita lakukan itu kepada orang lain. Ya. Waktu kemarin saya berangkat ke sini dari Sentani, ada begitu banyak mobil saudara, lalu lalang. Dan mobil-mobil yang ada ini ada yang kenceng, ada yang pelan, ada yang ada jalur kanan, jalur kiri. Motor tiba-tiba nyelonong gini. Ya. Tapi kok kenapa semuanya nggak ada yang marah gitu loh? Saya merenung itu saudara. Kok semuanya nggak ada yang marah, nggak ada yang maki-maki, disalib, ya, di apa? Ternyata saya merenungkan itu semuanya karena ada di jalurnya. Paham ya? Karena ada di jalurnya saudara. Coba mobil banyak itu yang harusnya orang itu kalau mau ke sana jalur kanan, kita kan kalau ini kan jalur kanan nih. Terus kita jalur kiri ya, terus kita di jalur kanan saudara. Timbul masalah enggak itu? Tabrakan. Atau enggak tabrakan pun kita akan dimaki-maki orang itu. Iya toh? Lalu udah bener searah deh, sudah searah bener. Tapi saudara nggak mau nyalip, cuma di belakang itu ini saudara, paham? Dorong mobil dari belakang, deng. Kira-kira yang di depan mobil saudara berhenti nggak itu kira-kira itu? Berhenti, turun, mungkin bawa kunci roda itu langsung dipukul saudara. Ya. Kenapa? Karena sudah keluar jalur, ya. Keluar daripada apa yang istilahnya tidak ingin dikehendaki orang. Ya. Hidup kita ini saudara seperti itu. Hidup kita ini ada begitu orang banyak lalu lalang di dalam kepentingan kita. Ada begitu banyak orang lalu lalang dalam pikiran kita. Ya. Sepanjang kita bisa mengendalikan itu, dan karena aku nggak mau dimaki-maki orang, ya jangan maki-maki orang. Karena aku nggak mau nanti ditampar orang, ya jangan nampar orang. Kita praktekkan dulu diri kita dulu gitu ya. Nah, dengan demikian maka kita bisa mengendalikan diri saudara untuk dalam sikap terhadap orang lain saudara. Kalau kita sedikit-sedikit sama orang sudah menjustis, sama orang-orang sudah kita mengatakan, oh dasar kamu begini-begini. Saudara, saya yakin ketika kita pergi, orang itu punya pikiran pada kita itu sudah jelek. Sudah tentu itu. Ya. Maka dari itu, ayo kita belajar mengendalikan diri dari apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran, tindakan, perkataan, cara kita memperlakukan orang lain. Yang terakhir saudara, apa yang bisa kita kendalikan dengan kehidupan kita adalah pendapat. Kita dikasih banyak informasi, ya, informasi. Setelah itu pasti ada kesimpulan yang keluar dari mulut ini. Nah, itu namanya pendapat itu. Ya, asumsi pendapat kita. Bagaimana pendapat tentang ini bicara? Firman Tuhan katakan begini. Jadi dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Pertama, saudara, kita harus menjadi teladan untuk berbuat baik. Sebelum kita berpendapat nih ya, sebelum kita mengeluarkan pendapat, kita harus menjadi teladan dulu nih untuk berbuat baik nih. Sebaik-baik apapun pendapat kita, kalau misalkan perbuatan kita ini tidak baik saudara, itu seperti gong.
Ya. Itu namanya tidak ada integritas. Integritas itu kan perbuatan dengan perkataan itu ada sinkron, kan begitu, sama. Ya. Dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam perbuatan baik. Ini perbuatan ya. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, jujur dan sungguh-sungguh ya, di dalam belajar firman Allah. Sehat dan tidak bercela di dalam pemberitaanmu. Apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang membangun, sesuatu yang sehat, bukan sesuatu yang menghancurkan ya. Sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ketika kita memiliki suatu perbuatan yang baik, kita jujur dan bersungguh-sungguh saudara, dan yang kita katakan itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang bangun saudara, pendapat-pendapat kita adalah pendapat-pendapat yang membangun saudara, meskipun itu pedas tapi ada solusi saudara, orang lain tidak bisa membantah kita, pendapat kita tidak bisa terpatahkan ya. Karena untuk berbicara teori itu Bunda Siska bilang gampang, prakteknya Bunda yang susah ya. Karena praktek ini berhubungan dengan daging, ya. Praktek berhubungan dengan tujuan, praktek berhubungan dengan macam-macam saudara. Jadi kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, 5 poin ini ya, supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik untuk menghadapi situasi ke depan. Alam, politik, ini sudah mulai masuk politik saudara. Kan partai-partai sudah mencari calon itu, betul? Sudah orang, ayo ngelamar deh dari anggota DPR, ngelamar, syaratnya seperti ini. Sudah mulai ini saudara. Ketika mereka nanti sudah didaftarkan ke KPU, ya, barulah di situ nanti akan lebih lagi. Karena apa? Mereka sudah terdaftar di KPU, ada biaya yang keluar di sana, mereka akan berusaha bagaimana, saudara, untuk mereka dapat suara. Ya. Kita jaga-jaga saja, saudara. Kita memang kecil, tetapi siapa tahu di dalam proses nanti kita akan kedatangan calon-calon itu. Sikap kita seperti apa? Kita kecil gereja kita, suara berapa sih? Tapi kita harus jaga, tetapi kita harus antisipasi kalau ada yang datang ke sini dengan maksud-maksud ini, bagaimana sikap kita, bagaimana kita tindakan kita, bagaimana kita bisa menguasai diri untuk sesuatu yang lebih baik. Kita antisipasi saudara. Ya, mungkin WA saudara akan dimasukkan sama teman-teman ke grup Prabowo, ke grupnya nanti Anies, ya, ke grupnya, atau tiba-tiba grup SMA saudara, grup SMP saudara, di situ tiba-tiba ada kubu. Yang kami alami begitu nih di grup SMA saudara. Di grup SMA saya ini dampak dari 2019 sampai sekarang. Masih ada 2 grup. Pemerintah ada kebijakan ini. Di screenshot di grup SMA, oh begini masak begini. Nanti yang pro-nya pemerintah, tidak gini. Akhirnya nggak sehat sampai sekarang ini. Ya, grup SMA ini. Saya coba keluar dimasukin lagi. Saya keluar dimasukin lagi. Ya kayaknya sudah di situ saja. Ya. Nah, saudara, kita bisa belajar tentang pengendalian diri ini dalam kehidupan Laban. Saudara tahu Laban? Laban itu siapa ya? Laban itu omnya Israel, ya, omnya Yakub. Ya, ini Laban ini. Tukang tipu, Laban tukang tipu, Yakub juga tukang tipu. Jadi penipu ketemu penipu ini. Ya, Laban ini seperti apa? Ya, Laban itu begini. Laban ini omnya atau pamannya Yakub, ya, kakak ibunya itu Rahel. Ya, ini Laban ini. Nah, setelah Yakub ini menipu kakaknya Esau, kan begitu tuh, ya. Lalu dia takut dengan kakaknya, dia lari, kan begitu deh ceritanya. Lari, lalu larinya ke rumah omnya yang namanya Laban. Lalu singkat cerita dia di situ bekerjalah, ya, menjaga perusahaan dia, ya, perusahaannya kan
peternakan, waktu itu punya pabrik tekstil kan, karena peternakan itu bisa untuk baju dombanya, untuk daging, untuk susu. Jadi Laban ini kaya, ya, punya beberapa produksi dari peternakan ini, saudara. Singkat cerita, Yakub ini kan seneng sama anaknya yang kedua. Siapa namanya? Rahel. Rahel kah? Saya lupa. Pokoknya itu sama anak yang kedua. Nah, saudara, setelah itu kan ditipu nih Yakub kan begitu ya. Oke deh, nanti tak kasih deh. Tapi waktu pernikahan malam pertama itu, padahal dia bekerja berapa tahun untuk mendapatkan anaknya Laban ini? 7 tahun. Ya, bekerja untuk mendapatkan Rahel, lalu setelah itu ditipu kakaknya Lea yang dikasih. Dan itu pun pagi baru nyadar. Loh, berarti malam yang tidur dengan saya ini bukan ini. Gitu ya. Lalu dia mengadulah kepada Laban. Waduh om ini tega sekali dengan saya nih, keponakanmu ini. Saya sebatang kara ke sini, om tipu lagi. Sudah 7 tahun saya bekerja dan om memberikan janji anak yang kedua nanti menjadi istri saya. Kenapa anak yang pertama? Ya, aku nggak suka sama anak yang pertama. Lalu omnya bilang, ya nggak baik menikahkan adik dulu daripada kakak. Ya kau terima saja sudah. Tapi saya masih cinta sama yang dua. Habis 7 hari, nanti kau boleh nikah sama adiknya. Tapi betul saudara, habis 7 hari, Alkitab katakan dia nikah sama adiknya. Tetapi dengan upah apa? Kerja 7 tahun lagi gak dibayar. Jadi 14 tahun kerja tidak dibayar. Dan selama Rahel ikut dengan Laban, lamanya itu 20 tahun. Artinya kalau 14 tahun tidak dibayar, kerja yang dibayar Laban ini, upah yang diterima ini berapa tahun kalau 20 tahun? 6 tahun dia kerja itu dibayar sama Laban. Itu pun selama 6 tahun 10 kali gajinya dirubah-rubah. Berarti hampir setiap tahun tuh 2 kali gaji dirubah-rubah. Dan saya yakin perubahannya itu namanya orang rubah gaji, kalau semaunya juragan, pasti perubahannya enggak baik. Perubahannya pasti disunat-sunat itu, dipotong gitu. 10 kali selama 6 tahun itu dirubah saudara. Dan singkat cerita dia sudah mendapatkan harta dan memang sama Tuhan diperintahkan untuk kembali ke orang tuanya. Dia kembali diam-diam, kan begitu. Kembali diam-diam, ketahuanlah sama Laban setelah 3 hari. Kurang ajar menantu ini. Ya. Pergi dari pabrik, ya, meninggalkan posisinya tanpa ngomong-ngomong. Bahkan anak dan cucuku dibawa lagi. Ya. Dikejarlah, ya. Lalu dapat. Nah, kira-kira saudara, yang ada dalam pikiran Laban kalau ketemu Yakub ini mau ngomong apa? Caci maki, iya. Ya. Apalagi kira-kira yang dia omong ini? Karena dia sakit hati loh dia. Sifatnya sudah seperti itu, orang yang cinta harta daripada cinta anak. Ya. Pasti dia akan caci maki, dia akan mungkin buat sengsara Yakub. Tetapi saudara lihat firman Tuhan tadi ini, dalam Kejadian 31 ayat 22 sampai 24. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Setelah 3 hari baru kedapatan, selama 7 hari itu dia susul baru dapat. Tentunya selama 7 hari ini dengan kejengkelan, ya, dengan kekecewaan, pasti di dalam otaknya Laban ini nggak ada yang baik tentang Yakub. Dia akan caci maki saja itu. Dia akan habisin, mungkin akan bawa kembali itu harta-hartanya, anak-anaknya. Oh dia bawa nggak bawa apa-apa kok. Ya bisa jadi. Tetapi saudara, ayat 24, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Berat enggak saudara? Sudah muntuk-muntuk di sini mau ngomong,
ketika sudah ketemu tidak boleh mengata-ngatai sepatah kata pun. Ya. Tetapi di dalam Alkitab saudara dikatakan bahwa Laban tidak membenci, Laban tidak mengutuk Yakub. Dia hanya tanya, kenapa kau lakukan ini menantuku? Kenapa kau pergi nggak ngomong-ngomong? Bukankah di sini ada anakku, ada cucuku? Kau ngomonglah supaya ada perpisahan aku dengan anak dan cucu. Itu aja, itu wajar orang tua. Tidak ada umpatan, tidak ada hukuman yang dikasih. Ini Laban, orang yang karakternya seperti yang saya sebutkan tadi, dia bisa mengendalikan diri, mengikuti firman Tuhan. Saudara, mungkin dalam kehidupan saudara hari-hari ini diperhadapkan dengan sesuatu yang menjengkelkan, ya, sesuatu yang mungkin saudara sudah memplanning bahwa saya akan begini kalau ketemu, atau saya akan memutuskan begini. Saudara ingat, kendalikan diri. Ya. Siapa tahu habis dari sini saudara merencanakan itu, nanti tidur siang saudara mimpi seperti Yakub. Ya. Datanglah Tuhan, ya, berbicara sama Laban dalam mimpi. Ya. Jagalah baik-baik orang yang mau kau marahin itu. Saudara ya, jangan kata-kata yang tidak-tidak. Saudara harus belajar sama Yakub, saudara. Kendalikan diri, saudara. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini, saudara, pengendalian diri adalah suatu tindakan atau tanda kekuatan kita, saudara. Ya. Orang yang mampu menguasai emosi dan nafsu dianggap lebih kuat daripada orang yang mengandalkan kekuatan fisik dan keberuntungan, saudara. Jadi supaya kita ingin, kalau kita ingin berhasil, kita ingin diterima dimanapun kita berada, saudara, maka kita harus bisa mengendalikan diri. Anak buah mungkin lebih enak mengendalikan diri daripada bos, karena anak buah itu tunduk pada aturan, tapi bos yang membuat aturan. Nah, jadi tantangan pengendalian diri itu lebih besar, itu bos itu, saudara. Untuk itu saya mengharapkan selama bulan Mei ini nanti ada sekitar masih 3 minggu lagi. Ini minggu pertama sudah, ada 3 minggu, berarti ada 3 pengajaran tentang kendi ini, saudara. Maka baik-baiklah kita selalu datang supaya pada goalnya nanti menghadapi kehidupan kita ke depan, kita bisa menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan diri, saudara. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa, selanjutnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau ajar kepada kami, khususnya hari ini, untuk mengendalikan diri. Karena tidak banyak dalam diri kami hari ini, ada begitu banyak keinginan-keinginan, ada begitu banyak Tuhan rencana-rencana. Untuk itu ajar kami supaya kami bisa mengendalikan diri kami. Dimulai dengan fokus kepada apa yang bisa kami kendalikan. Pikiran kami, perkataan, tindakan kami, cara pandang kami, pendapat kami. Itu semuanya ada dalam diri kami, dan biarlah itu semua kami tundukkan di bawah firman-Mu supaya kami dapat mengendalikan diri dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Selanjutnya kami akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, kami menyerahkan perjamuan ini untuk tetap ada di bawah kendali-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.